Jemaah sekalian, tadi malam disampaikan sebuah informasi oleh Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama bahwa hari ini kita sudah memasuki dalam bulan Rabiul Awal. Berbicara bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat identik dengan keadaan di Aceh, yakni ada sebuah perayaan Maulid yang dilakukan selama 4 bulan secara berenten dan beruntun. Saat kita berbicara terhadap bulan Rabiul Awal, tergambarkan dalam pikiran kita itu bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bukan sekedar untuk bercerita menyampaikan terhadap sejarah lahirnya Nabi Muhammad, melainkan keistimewaan Nabi Muhammad yang harus kita munculkan di permukaan, yang mana istimewanya Nabi hampir hilang dalam segelintir pikiran pemuda zaman sekarang. Orangnya cukup le anak-anak gedanya, baik itu yang remaja, pemuda, mahasiswa, bahkan yang sudah dewasa, mereka tidak lagi mengenal bagaimana hebatnya Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh nabi-nabi sebelumnya, dimuliakan oleh seisi dunia ini saat beliau dulu hidup, bahkan jauh hari sebelum Nabi dilahirkan ke atas permukaan dunia ini. Itu yang perlu kita suguhkan dalam pemahaman anak-anak zaman sekarang, sehingga mereka akan dekat kembali dengan Nabi Muhammad. Yang pertama sekali, kami awali pertemuan ini dengan sebuah ungkapan yang disampaikan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras, yang mana Imam Wahbah As-Suhaili menyatakan bahwa Abu Zal Al-Ghifari berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Nabi Allah, kamil anbiya." Berapa jumlah anbiya, berapa jumlah nabi dalam kehidupan dunia ini? Dari pertanyaan jawaban yang akan kita uraikan, bagaimana seleksi yang dilakukan oleh Allah Ta'ala sehingga Nabi Muhammadlah yang menjadi juara sejatinya. Pertanyaan pertama disuguhkan oleh Abu Zar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, kamil anbiya, berapa jumlah nabi di atas permukaan dunia ini selama dunia ini ada?" Dijawab oleh Nabi, "Qala mi'atu alfin wa isruna alfan." Nabi menjawab 120.000 nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, ataupun sering kita dengar sekati 2 laksa. Itulah jumlah nabi dalam kehidupan manusia dari semenjak khalifah fil ard Nabi Allah Adam hingga akhir zaman nantinya. Pertanyaan kita paling mendasar, dari jumlah 120.000 tersebut, apakah Nabi Muhammad termasuk di dalamnya? Sudah barang tentu jemaah sekalian. Dari jumlah sekati 2 laksa, sirtuh 20 ribu, na yang pegah sirtuh 20 ribu, jumlah nabi di atas permukaan dunia ini, Nabi Muhammad mengambil satu tempat di antara jumlah kuantitas tersebut. Olehnya ditanya oleh Abu Zar Al-Ghifari, "Qultu," aku berkata, "Ya Rasulullah, kami Rasul min dhalik." Dari jumlah 120.000 tersebut, berapa jumlah Rasul yang diberikan firman oleh Allah Ta'ala, yang mereka punya pengikut, yang mereka punya umat? Dijawab oleh Rasulullah, "Salasu mi'atin wa salasata asyara jamman ghafiran." 313 jumlah Rasul yang diutuskan oleh Allah dari kuantitas banyak tadi. Dari jumlah siri-siri 20 ribu dipilih oleh Allah Ta'ala lertu leblah sebagai Rasul, diberikan wahyu dan punya pengikutnya. Apakah dari lertu leblah nya Nabi Muhammad? Olehnya Allah melanjutkan, disurvei dan disebutkan namanya dalam Al-Quran, menjadi rukun iman kepada kita, wajib percaya kepada Nabi. Di antara lertu leblah tersebut dipilih 25 nabi yang wajib tanya imani keberadaannya. Dari 25 tersebut termasuk tidak Nabi Muhammad? Sering kita baca, sering kita hafal, dari mulai tika kita hingga sampai umur kita sudah dewasa, Nabi Muhammad berada pada urutan terakhir setelah Nabi Isa. Allah memilih 5 nabi sebagai ulul azmi yang diberikan cobaan terberat,
yang diberikan cobaan maha dahsyat, diberikan rintangan dalam mendakwahkan Islam. Di antara 5 nabi tersebut ada Nabi Ibrahim di dalamnya, Nabi Musa, Nabi Nuh. Bagaimana hebat cobaan yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Nuh. Jangankan orang lain, 80 tahun beliau berdakwah, hanya 2 orang manusia yang mau ikut terhadap agama risalah yang beliau bawakan. Berat cobaan Nabi Nuh. Di antara 5 nabinya, Nabi Muhammad merupakan ulul azmi yang paling hebat dan berat cobaannya. Dilahirkan dalam keadaan yatim. Selanjutnya umur belum dewasa saat beliau masih berada di umur balia, kecil, meninggal ibunda tercinta, tinggal di atas permukaan dunia ini sebatang kara. Bukankah itu pukulan terberat bagi seorang anak? Nabi Muhammad pernah merantau dalam umurnya 15 tahun, meninggalkan kota Mekah, mengadu nasibnya ke kota Syam untuk mencari nafkah untuk pribadinya, sehingga beliau bisa melangsungkan kehidupan. Berat sangat cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terpilih sebagai ulul azmi. Yang terakhir, Allah memilih cuma 1 nabi. Disampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidak adalah Muhammad itu ayah bagi seorang laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu melainkan beliau adalah seorang rasul dan penutup di antara nabi-nabi yang lainnya. Sikati 2 laksa, lertuk leblah dro, 25 nabi yang wajib kita ikuti, 5 orang yang dijadikan oleh Allah sebagai ulul azmi, tapi cuma sidro yang Allah pilih sebagai penutup segala nabi-nabi, la nabiyya ba'da. Siapa itu? Nyo Nabi Lu, Nabi Drawan, Nabi kita nyoban Bandung, yang Allah kendaki lahirnya beliau pada 14 abad yang silam, tepatnya pada bulan Rabiul Awal yang akan kita peringati beberapa hari mendatang. Itu salah satu keistimewaan yang paling mendasar. Yang selanjutnya, tengku nyan kagak pujud Nabi sebagai khatimun nabiin, penutup segala nabi-nabi dan rasul. Adakah dari nabi-nabi yang lain menyebutkan keistimewaan beliau saat beliau sebelum hadir menyena urang dipuja itu namanya perlu dipahami. Kalau tidak untuk menjilat, pasti ada tujuan yang lain. Tapi menya urang dipuja sebelum dia hadir, itu adalah pujian sungguhan. Pegah gad kegop wate melikut nyan puja bit-bit, tapi menya pegah gad kegop muka, itu bisa saja pujian sebenarnya atau memang punya tujuan untuk menjilat orang lain. Tapi Nabi Muhammad pernah wate Nabi Allah Ibrahim nepedang Ka'bah dengan Nabi Allah Ismail, diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 120 sikur kiban wadenyan gemendoa li Nabi Allah Ibrahim, nyawa ya Allah belahe sidra urang Nabi ditawa dengan Ka'bahnya. Bagaimana bunyi doanya? Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhum yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Wate tengah gepedeng Kaabah li Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail, geleng palit gemendoa li Nabi Ibrahim, ya Allah nepe bangkit sidrawan Nabi, nepe bangkit sidrawan Rasul minhum, di antara mereka yang berada di kota Mekah ini, yatlu alaihim ayatik, akan membaca ayat-ayatmu, akan membaca wahyumu, akan membaca tanda-tandamu yang engkau turunkan kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitab, mereka Nabi Muhammad Nabi tersebut akan mengajarkan Al-Quran kepada mereka, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka semuanya. Berhala dibersihkan, akhlak dirapikan. Siapa Nabi tersebut? Setelah disurvei, hana Nabi yang lahi tawangan Ka'bah melainkan Nabi Muhammad. Oh Ustaz, Nabi Ismail dihijrahkan oleh Nabi Ibrahim tawangan Ka'bah. Setiba di sana ditinggalkan bersama Siti Hajar, sehingga Nabi Ismail lambat laun besarnya di kota Mekah, bukan berarti beliau lahir di sana. Dari survei yang disampaikan oleh para alim ulama, yang lahir tawangan Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Kenapa demikian? 10 generasi sebelum Nabi Muhammad hadir didoakan keberadaan beliau, yakni Nabiullah Ibrahim.
Bukankah ini sebuah keistimewaan? Hana teruk belum kai pegah-pegah leurium. Nyo cini pegat bayangan. Lagi contoh, masuk sabah masa Ustaz Abdul Somad terus kembali ke Nova Tempat gedanya. Pasti sebelum beliau hadir akan ada jadual, akan ada pembahasan di antara kalangan kita. Ni orang-orang yang kosong jadual untuk merempuk Ustaz Abdul Somad karena beliau akan datang. Nabi Muhammad jauh lebih istimewa. Sebelum beliau dilahirkan oleh Allah Ta'ala, 30 generasi sebelumnya, Nabi Ibrahim mendoakan beliau. Yang selanjutnya, keistimewaan berikutnya, Nabi Muhammad pernah disebutkan namanya oleh Nabi Isa. Wa idh qala Isa bin Maryam, saat Nabi Isa berkata, Nabi Isa anak Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, saya merupakan Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada kalian. Untuk apa tujuannya? Musaddiqan lima baina yaday minat Taurat, aku akan membenarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab Taurat. Saya yang akan membenarkan hal tersebut. Yang selanjutnya disambung li Nabi Allah Isa, dihikayat oleh Allah Ta'ala kepetuan wahyu kepada Nabi, kalimat yang sangat luar biasa. Mubasyiran birasuli, aku menjadi orang yang menyampaikan kabar gembira dengan seorang Rasul yakti, yang akan datang min ba'di, setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Wate orang lain, wate Bani Israel ipikir Nabi Isa adalah Nabi terakhir. Mereka sangat senang, ciri-cirinya hampir dekat dengan Nabi penutup. Dukun li Nabi Isa lon adalah tidak Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk membetul asal Taurat, musaddiqan, membenarkan isi yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya, yakni Taurat. Yang selanjutnya mubasyiran, kalimat basyira wa nazira. Basyira adalah kabar gembira, berita gembira. Mubasyiran lunnya gekun li Nabi Isa adalah sidor Rasul yang akan menyampaikan kabar gembira. Apa itu? Dengan seorang Nabi akan datang yakti min ba'di ahlilun. Siapa namanya? Itulah Ahmad. Ahmad nama Nabi Muhammad, panggilan di langit yang dipanggil oleh para malaikat, sedangkan di bumi nama beliau adalah Muhammad. Sini bayangkan orang situ. Segala terus Nabi, kedua-dua Nabi gekun bahawa akan terus Nabi ahlilun sebagai Nabi penutup, yakni Nabi Muhammad. Yang selanjutnya pula keistimewaan Nabi Muhammad tentu. Ini sebagai motivasi kita menyambut hadirnya Nabi Muhammad nanti, hadirnya ke hari kelahiran Nabi Muhammad nantinya. Yang selanjutnya kejadian yang terjadi terhadap Nabi Allah Musa. Nabi Musa pernah nepaju apui wateu, sehingga dalam singkat cerita beliau cadel anagat roh kepegahaba karena musibah saat kecil. Beliau punya Nabi Harun untuk menjelaskan bahasanya. Apa yang beliau doakan? Nabi Musa punya musuh yang bernama Fir'aun. Fir'aun nyobro kepalang tangguh, tidak ada duanya di atas permukaan dunia ini yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan watena urang yang hanapah ngan pikiran ji, langsung dia bersuara, pisahkan tubuh dengan kepalanya. Sehingga karena hae gedengu, Nabi Musa tidak sanggup mendengarkan kalimat-kalimat sumpah serapah, kalimat-kalimat yang luar biasa bejatnya yang dikeluarkan oleh Fir'aun. Gelung paliut gemdoa Allah Ta'ala le Nabi Musa. Oh, doa yang dikul li Nabi Musa. Wate dikul li Allah Ta'ala, ya Musa idhab ila Fir'auna innahu tagha. Musa tidak merempok dengan Fir'aun, lawan Fir'aun jika melampaui batas. Puah dikul li Nabi Musa. Wa qala dikul li Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, nepulapang dada sehingga mampu menerima kalimat-kalimat sumpah serapah yang dikeluarkan oleh Fir'aun. Tidak bangkit emosi saya. Nabi Musa mendoakan kepada Allah, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, neploh ikatan yang nabak lidah lu. Nyen doa Nabi Musa untuk merempok dengan Fir'aun. Nabi Muhammad punya lawan yang berat. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan pembesar kafir Quraisy lainnya
yang jid ke pembeda urang syiklun Nabi hana suah gema doa ba Allah Taala giak leke belapang dada, tapi Allah yang klaim sendiri dalam surah Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak. Hai Muhammad pun kata pelegah geken oleh Allah Taala dada gata kalung pelapang sehingga Nabi wate merupak dengan musuh hana bungai, sehingga Nabi wate lawan Abu Jahal beliau tidak pernah terkontaminasi, disiksa, dicaci, dimaki. Nabi Muhammad tetap tenang sebagai pribadi yang berakhlak mulia. Nyo keistimewaan yang gejuk oleh Allah Ta'ala kepada Nabi pilihan, yakni Nabi Muhammad. Sebagai penutup, mantengku kana pegah terhadap keistimewaan Nabi Muhammad. Na salah, seandai ji, na urang adakan perayaan maulid. Menyonyo pertanyaan lun rasa di Aceh Hanas Wahli terjelaskan panjang lebar. Karena yang jauh adanya kengedanyo Al-Quran sendiri sudah menawarkan solusinya. Gekeli Allah Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hana lun utus gata wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kata kuncinya Nabi Muhammad jid rahmat bagi sekalian alam. Dan praktek di lapangan lagi ya. Urinang hanayum hadir Nabi meyu. Binatang wate segolom tu Nabi icang-cang ban yahawa manusia, tapi hadir Nabi disembelih dulu. Semua makhluk hidup bermanfaat dan Nabi hadir sebagai rahmat bagi sekalian alam. Itu kata Al-Quran, firman Allah. Yang selanjutnya bagaimana menyikapi hadirnya rahmat? Dijawab oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang lain surah Yunus ayat 58. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan sebab karunia-Nya Allah, wa birahmati, dan dengan sebab rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah legataban bandung, falyafrahu, bergembira dan merasa senang. Watetru karunia Allah dalam beberapa tafsir karunia itu adalah Al-Quran. Rahmat kata jawab dengan ayat yang bunuh. Rahmat Allah terbesar adalah Nabi Muhammad. Hadir Al-Quran, hadir Nabi Muhammad secara tidak langsung. Substansi dari ayat tersebut adalah wate lahir Nabi Muhammad, wate hadir Nabi Muhammad. Kita harus senang karena beliau merupakan rahmat bagi sekalian alam. Ini perintah Al-Quran. Olehnya orang yang pelaku maulid tengku tergolong hadir Nabi dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi. Gebedah pak nek Nabi yang bernama, kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib, urolahi Nabi pu yang dilakukan wadhubihat gesi kameng leher tu bok gekanduri kepada bandung urang yang na di kota Mekah hatta ta'irah, sehingga cicim-cicim yang tengah di papa gejuk kandurinya. Baik pegah tradisi maulidnya hana di kalangan masyarakat. Kecuali ini ditiadakan. Untuk apa tujuannya? Pegah-pegah maulid ini bidah. Untuk apa tujuannya? Untuk menjauhkan kultur budaya kehidupan Nabi Muhammad daripada pemahaman-pemahaman anak muda. Sehingga wajar anak muda kaji dengan kehidupan Nabi, dengan risalah Nabi, maka mereka akan mencari risalah-risalah Abu Lahab, risalah-risalah Fir'aun, sehingga karakter yang mereka praktikkan adalah karakter-karakter yang tidak berbau Nabi Muhammad. Ingin selamat dalam dunia? Jawaban cuma satu, ikuti Nabi, karena Nabi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan akan hadir kegembiraan yang luar biasa dalam momentum Rabiul Awal dan kedepannya, karena itu merupakan bulan hadirnya Nabi Muhammad sebagai rahmat dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin.